Ya, halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Lidi Junita akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak merasa terganggu terkait kunjungan sejumlah Menteri Kabinet ke rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, pertemuan Menteri Prabowo ke rumah Jokowi hanya sebatas silaturahmi. Muzani meyakini Menteri di Kabinet Merah Putih memiliki komitmen yang kuat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. Muzani juga mengatakan para menteri juga masih menghormati Jokowi dan menjaga tata krama mereka mengingat Jokowi merupakan mantan presiden di periode sebelumnya. Para mantan menterinya Pak Jokowi tentu karena berlebaran dia harus dia dalam tata krama, apalagi dalam suasana lebaran, menghormati Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden pada saat beliau menjadi menteri. Saya kira menteri yang sekarang memiliki komitmen terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo cukup tangguh, cukup kuat, cukup solid, dan Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri pada era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, dan Presiden Prabowo menghargai itu sebagai sebuah tata krama dan tradisi berlebaran untuk bersilaturahmi kepada orang yang dituakan atau orang yang dihormati kalau itu bagian dari tata krama lebaran, dan itu Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi. Sebelumnya beberapa menteri terpantau bersilaturahmi ke Jokowi, diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, kita beralih ke informasi lain. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR RI akan mendukung langkah pemerintah dalam memitigasi berbagai dampak dan risiko dari gejolak global yang akan dihadapi, serta mendukung kebijakan perekonomian untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Gejolak global tersebut disebabkan oleh perang dagang yang dipicu kebijakan tarif impor ke banyak negara yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut diperkirakan akan menciptakan berbagai dampak dan risiko, mulai dari goncangan rantai pasok global, nilai tukar terhadap dolar Amerika, hingga risiko perlambatan perekonomian global. Oleh karena itu, pada masa persidangan ini DPR akan membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 guna menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro agar memberikan penguatan pada fundamental ekonomi nasional dalam mengantisipasi dinamika global yang tidak menentu. Ini dihadapkan pada gejolak global yang tidak menentu, perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal ke banyak negara yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, akan menciptakan berbagai dampak dan risiko, mulai dari guncangan rantai pasok global, nilai tukar dolar Amerika, hingga risiko perlambatan perekonomian global. Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri. Berbagai kebijakan yang mempererat fundamental perekonomian juga harus segera dilakukan, mengingat dinamika perang dagangan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. DPR RI akan mendukung langkah pemerintah dalam memitigasi berbagai dampak dan risiko yang akan dihadapi, serta mendukung kebijakan perekonomian yang dapat menjaga kepentingan rakyat dan negara. Pada masa persidangan ini, DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026. Pemerintah dalam menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro agar memberikan penguatan pada fundamental ekonomi nasional dalam mengantisipasi dinamika global yang tidak menentu. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV.
Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta masukan masyarakat terkait penyusunan RUU KUHP agar bisa benar-benar menjadi produk hukum yang bisa memfasilitasi proses penegakan hukum yang berkeadilan. Habibur Rahman menyatakan terdapat urgensi untuk mengganti KUHP yang berlaku saat ini. Bukan hanya menyesuaikan KUHP sebagai hukum formil yang sudah berlaku lebih dari 44 tahun, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam KUHP. Habibur Rahman menilai ada beberapa poin pengaturan baru dalam RUU KUHP sebagai perbaikan terhadap KUHP yang berlaku saat ini. Salah satunya yakni pasal 52 tentang hak tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan secara bebas. Ia juga menyebut selama ini pengaturan cenderung sangat umum dan luas, bahkan seringkali menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hak terhadap tersangka. Walaupun ini belum kick off, sudah banyak sekali aspirasi publik yang kita akomodir. Jadi bukan hanya kami transparan, ya kan, tapi benar-benar masyarakat bisa berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang ini. Ini nanti kita hubungi Pak Jaya Suprana ini. Ini undang-undang yang paling publik partisipatif gitu loh. Undang-undang yang paling mengakomodir partisipasi publik dan yang paling transparan, ya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Nah, selain itu ada berita yang lagi viral nih pemirsa. Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan pihak Oriental Sirkus Indonesia bersama dengan pengacara serta para korban sirkus buntut viralnya kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus Taman Safari. Sahroni menyimpulkan bahwa dari pihak korban ingin ada tanggung jawab dari pihak pengelola sirkus manusia, namun tanggung jawab tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak pengelola. Ia menuturkan untuk pengusutan kasus tersebut sulit untuk dilanjutkan lantaran sudah puluhan tahun tidak ditangani. Oleh sebab itu, Komisi 3 DPR ingin mendengar secara langsung dari pihak korban dan pengelola agar dapat mengetahui apa keinginan kedua belah pihak dari pertemuan tersebut. Si pengelola sendiri merasa dirugikan karena pemberitaannya tidak sepenuhnya benar. Misalnya tadi ada contoh, ada namanya Ilda kalau nggak salah, yang jatuh, yang katanya nggak diberikan perawatan. Ternyata kan dijawab, diberikan perawatan sampai diterbangin dan nilainya sampai 36 juta. Nah, ini kan kasus perkara sudah 35 tahun. Kalau ngomong dalam aturan penegakan hukum, ini udah kadaluarsa. Nggak bisa ini barang. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI akan memprioritaskan pembahasan 8 rancangan undang-undang yang saat ini sedang dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasko mengatakan dalam pembentukan undang-undang DPR RI bersama pemerintah akan sungguh-sungguh dalam memenuhi syarat formal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, agar undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat. Perihal tersebut Dasko sampaikan dalam pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Adapun RUU yang akan dibahas yakni 3 RUU usul DPR RI, 3 RUU judul pemerintah, dan 2 RUU kumulatif terbuka. Pada masa persidangan ini DPR RI akan memprioritaskan untuk melanjutkan dan menuntaskan pembahasan 8 rancangan undang-undang yang saat ini sedang dalam tahap pembicaraan tingkat 1, terdiri dari 3 rancangan undang-undang usul DPR RI, 3 rancangan undang-undang usul pemerintah, dan 2 rancangan undang-undang kumulatif terbuka. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV.
Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia akan mendampingi 2 korban pemerkosaan yang dilakukan oleh calon dokter PPDS di RSUP Hasan Sadikin. Upaya tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga korban agar melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Anggota DPR RI Atalia Praratia Kamil tegas akan melakukan upaya pendampingan bagi korban pemerkosaan oleh Briguna Anugrah Pratama. Calon dokter PPDS pelaku pemerkosaan di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Di hadapan awak media saat jumpa pers di kantor Jabar Bantuan Hukum, pihaknya akan mengawal proses hukum pelaku kekerasan seksual oleh oknum dokter yang tengah melakukan PPDS spesialis anestesi di rumah sakit pemerintah. Pihaknya akan melakukan pendekatan hati ke hati kepada 2 korban agar mau melakukan pelaporan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat atas perbuatan pelaku. Kemudian melakukan support monitoring, mendatangi keluarga korban, begitu, termasuk melakukan pendampingan hukum. Dan yang paling penting adalah yang harus khususnya kami lakukan, karena saya adalah di Komisi 8, mendorong agar supaya adanya perbaikan sistem, baik di rumah sakit, perguruan tinggi, ataupun lembaga-lembaga terkait, begitu ya, khususnya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang TPKS yang saat ini sedang kita kuatkan. Jadi Undang-Undang TPKS ini ternyata belum dipahami oleh banyak masyarakat, begitu ya. Dapat diketahui calon dokter yang tengah melakukan pendidikan PPDS tersebut melancarkan aksi bejatnya terhadap korban yang tengah mengantar pasiennya dengan cara dibius di ruangan pelayanan perempuan dan anak di lantai 7 RSUP Hasan Sadikin. Dari Bandung, kontributor Berita Nasional TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengevaluasi triwulan kinerja Kementerian ATR BPN. Pihaknya meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk meningkatkan kinerjanya, sebab ia menilai kinerja Kementerian ATR BPN masih di bawah 30%. Bahkan ada beberapa program yang masih di angka 0%. Sebelum kita memulai rapat ini, izinkan atas nama pimpinan. Meski capaian beberapa program Kementerian ATR BPN di 4 bulan pertama masih di bawah rata-rata, Rifki Nizami memaklumi capaian tersebut. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi dan refocusing anggaran yang diberlakukan di kementerian ini. Ia menjelaskan anggaran yang awalnya disediakan untuk Kementerian ATR BPN sebesar 9 triliun rupiah, kini diefisiensikan menjadi 4 triliun rupiah. Tidak hanya memaklumi, Rifki Nizami juga mengkritik sekaligus memberi masukan dari Komisi 2 DPR RI terkait capaian kinerja Kementerian ATR BPN yang masih di bawah 30%. Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi kepada pihak lain di Kementerian ATR BPN yang berupaya menangani berbagai macam aduan masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Yang pertama, kami Komisi 2 DPR RI meminta kepada Saudara Menteri untuk meningkatkan kinerjanya, karena 4 bulan pertama kinerjanya masih di bawah 30%. Ratanya hanya di 15%. Ada beberapa program yang di atas 10%, ada satu program penyelesaian sengketa di atas 20%, tapi beberapa program masih 0%. Artinya selama 4 bulan terakhir, Direktorat Jenderal tersebut belum melakukan kerja apapun. Kita memaklumi bahwa ada efisiensi dan refocusing anggaran di kementerian ini, yang sejatinya kementerian ini biasanya anggarannya plus minus 9 triliun, sekarang menjadi 6 triliun, itu pun diblokir menjadi hanya tinggal 4 triliun. Tetapi saya kira dengan capaian kinerja yang di bawah 30% itu tentu menjadi kritik dan sekaligus masukan dari Komisi 2 DPR RI. Kami juga mengapresiasi pada pihak yang lain, Kementerian ATR BPN yang berupaya sedemikian rupa menangani berbagai macam pengaduan masyarakat secara lebih terbuka dan accountable. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Ya, pihak Komisi 2 DPR RI mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan kesehatan di IKN terkait pemindahan pemerintahan. Hal ini mengemuka dalam agenda rapat kerja sekaligus rapat dengan pendapat antara pihak Komisi 2 DPR dengan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Menpan RB, Badan Kepegawaian Negara serta Otorita Ibu Kota Nusantara Selasa pagi di Gedung Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR Dedi Sitorus menanyakan sejauh mana kesiapan infrastruktur yang mendukung kinerja ASN yang direncanakan pindah bertahap sejak Juni hingga Oktober mendatang. Menurutnya, selain kepastian infrastruktur pendukung ASN untuk bekerja dan bermukim di IKN, memperdalam pertanyaan pemerintah dan IKN perlu memastikan infrastruktur pendukung seperti faktor kesehatan dan medis, pendidikan hingga hiburan dipastikan tersedia serta siap digunakan. Seperti diberitakan, sekitar 11.991 pegawai ASN pernah direncanakan untuk dipindahkan pada Oktober 2024 lalu. Namun bergantinya pemerintahan dan bertambahnya jumlah kementerian lembaga, maka faktor penyesuaian masih diperlukan. Hingga saat ini pemindahan ASN ke IKN masih menunggu tanda tangan surat peraturan Presiden Perpres. Pertanyaan saya, Pak, yang rumah sakit yang Bapak sebut ini sudah ready to operate? Ready to operate atau sudah operate? Sudah operate. Jadi dokter sudah ada di sana. Sejumlah yang dibutuhkan dokter umum, spesialis dan sebagainya. Atau fisiknya aja yang sudah. Ya, dokternya sudah sesuai persyaratan belum kalau dia rumah sakit kayak begitu? Berapa umum, berapa spesialis? Tolong kita dikasih datanya, Pak. Karena ini menyangkut keselamatan orang di sana. Kan gitu nih, jangan kalau cuma dokter umum aja di sana, Pak, ya itu belum ready namanya, Pak. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Ya pemirsa, tentunya Anda masih bersama kami. Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan pertemuan dengan seluruh anggota MPR yang berasal dari 6 provinsi di Papua yang tergabung di dalam wadah MPR for Papua di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wadah ini sebagai bentuk perpanjangan tangan MPR dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua. Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan pertemuan dengan seluruh anggota MPR yang berasal dari 6 provinsi di Papua yang tergabung di dalam wadah for Papua MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wadah yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Yoris Raweyai merupakan sebagai bentuk perpanjangan tangan MPR dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan yang ada di Papua. Muzani mengatakan dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR for Papua akan aktif berdialog dengan berbagai pihak khususnya pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar dapat mendengar berbagai pandangan dan merumuskan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pandangan dari pemerintah agar tanah Papua bisa mendapatkan solusi yang lebih komprehensif dan lebih baik lagi sehingga kesejahteraan pembangunan di Papua bisa lebih baik lagi. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Terima kasih Bang Muzani. Ya, ada berita lainnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI Rabu 23 April 2025. Salah satu sorotan utama dalam rapat kerja adalah rendahnya tingkat ketepatan waktu moda transportasi udara dibanding moda lain. Baik. Beliau dari Dapil Lampung 2 menggantikan Saudara Dalam penyampaian evaluasinya, Dudi menjelaskan on-time performance moda transportasi udara sejak H-10 hingga H+10 Lebaran hanya capai 75,94%. Sementara on-time performance angkutan kereta api perkotaan regional tertinggi mencapai 99,3%.
Kemudian disusul angkutan penyeberangan 98,47%, angkutan laut 97,71%, angkutan antar kota dan regional 96,66%, dan ukuran tepat waktu pelayanan kereta api antar kota 93,98%. Dudi juga merinci total sebanyak 54,89% dari total penduduk atau sekitar 154,62 juta orang melakukan perjalanan selama mudik Lebaran. Daerah asal didominasi dari sejumlah provinsi di Pulau Jawa dengan total 93,9 juta orang, terutama dari Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dudi juga menjelaskan data diserap dari berbagai lokasi keberangkatan dan tujuan, seperti dari 465 stasiun kereta api, 257 bandara, 264 pelabuhan laut, serta 248 pelabuhan penyeberangan dan jalan. Sementara realisasi penumpang angkutan umum pada masa mudik Lebaran tahun ini sebanyak 27.627.070 penumpang, naik 11% dibanding tahun 2024 sebanyak 24.737.478 orang penumpang. Dudi juga menyampaikan data kecelakaan dari Korlantas Polri selama masa angkutan Lebaran 2025 terdapat 4.640 kasus kecelakaan. Data disebutnya turun 34,31% dibanding 2024 sebanyak 7.064 kasus kecelakaan lalu lintas. Angka korban meninggal dunia 548 orang juga turun 55,95% dibanding 2024 sebanyak 1.244 orang meninggal dunia karena kecelakaan selama periode angkutan Lebaran 2024 lalu. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 5 DPR RI yang saya hormati, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, maka dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025. Alhamdulillah dapat kami sampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Dan tanggal menarik itunya saja, Pak. Nah, maksud kita begini, Pak. Ini kan informasi ke publik. Ya, demikian kabar parlemen telah menemani Anda. Terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend.